Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang public relation, publicity, and corporate advertising yang mengkotakan Yuni Kartika Wulandari dengan NIM 195-130, lalu saya Juliana Arifin dengan NIM 195-184, lalu ada Ahmad Andika Fajar Kurniawan dengan NIM 195-102-20, lalu ada Faiz Daroini dengan NIM 195-10175. Next. Oke, pengertian public relation yaitu proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberi persepsi dengan tujuan untuk saling menguntungkan sehingga muncul citra yang baik dari publik. Secara sederhana, hubungan masyarakat ini atau public relation adalah proses strategis yang mengelola pelepasan dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi dan mereknya. Proses ini berfokus pada informasi apa yang harus dikeluarkan, bagaimana seharusnya disusun, bagaimana itu harus diliris, dan media apa yang harus digunakan untuk merilis informasi. Biasanya, media yang diperoleh atau gratis digunakan untuk hal yang sama. Next. Tujuan public relation. Tujuan public relation adalah untuk mendapatkan kesadaran merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Sedangkan menurut Kotler, tujuan dari marketing public relation adalah yang pertama yakni membangun kesadaran. Membangun kesadaran berarti marketing public relation itu menempatkan cerita di media untuk memperoleh perhatian terhadap produk, layanan personal, perusahaan, atau ide. Kemudian yang kedua yakni ada membangun kredibilitas. Maksudnya berarti marketing public relation itu dapat meningkatkan kredibilitasnya dengan mengkomunikasikan pesannya dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga yakni ada mendorong wiraniaga dan penyalur. Maksudnya berarti marketing public relation dapat menolong semangat wiraniaga dan penyalur. Cerita tentang produk baru sebelum diluncurkan dapat membantu tenaga penyalur untuk memasarkannya. Dan yang terakhir yakni ada mengurangi biaya promosi. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk marketing public relation itu lebih sedikit dibandingkan dengan biaya post dan iklan. Semakin kecil anggaran perusahaan, semakin kuat alasan menggunakan public relation untuk memperoleh perhatian. Next. Kemudian ada fungsi public relation. Fungsi public relation yaitu untuk menciptakan komunikasi dua arah guna untuk menyebarkan informasi kepada publik. Adanya komunikasi tersebut juga dapat menyalurkan opini publik tentang organisasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah publicity atau bisa disebut juga dengan publisitas. Jadi publisitas ini itu adalah suatu kegiatan publikasi dalam meningkatkan kesadaran dari individu, layanan, atau produk tentang organisasi atau perseorangan melalui media. Publisitas ini itu adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Media tidak menarik harga untuk menempatkan informasi ini dalam halaman surat kabar atau di dalam surat waktu radio dan televisi, karena itu dimuat atau tidaknya adalah sepenuhnya hak dari media massa. Sumber penyampaian informasi yakni humas itu tidak dapat mengontrol atau menentukan agar dimuatnya. Jadi publisitas ini itu dikategorikan sebagai metode komunikasi massa yang tidak terkontrol karena diliput tidaknya itu ada sebuah berita
oleh media massa itu benar-benar tergantung dari layak muat tidaknya sebuah berita. Walaupun dibandingkan dengan iklan yang tampak bahwa publisitasnya itu kurang pasti sifatnya, namun dari aspek kredibilitas pesan publisitasnya itu biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan hal ini itu disebabkan adanya persepsi di masyarakat bahwa iklan itu dianggap sebagai sebuah pesan yang persuasif serta penuh dengan bujuk rayu yang mengajak khalayak ramai untuk membeli sebuah produk. Nah, lain halnya jika sebuah cerita atau informasi yang muncul di media sebagai sebuah berita, dan berita itu dipersepsi sebagai suatu kejadian yang faktual yang terjadi dan karenanya itu dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari publisitas. Jadi publisitasnya itu kegiatan yang sangat penting yang memiliki tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran publik terhadap merek, yang kedua itu adalah menambah citra merek, yang ketiga itu adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi tugas dari marketing PR itu adalah bagaimana dia mempublikasikan dan di dalam mempublikasikan jenis program yang bisa dilakukannya itu adalah bisa dengan menggunakan press release, membuat advertorial, atau bisa juga membuat press conference. Dan peran dari PR dalam publisitas ini itu adalah yang pertama itu adalah menjalin hubungan baik dengan media sebagai sarana publikasi. Yang kedua itu adalah menulis berita-berita yang menarik. Dan yang ketiga itu adalah membantu menekan biaya iklan, menggantikannya dengan publikasi. Selanjutnya itu adalah keuntungan dari publisitas. Nah, jadi publisitas ini tuh mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama itu adalah publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Yang kedua itu adalah publisitas ini tuh dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok. Yang ketiga, lebih dapat dipercaya. Jadi apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublisitas sebuah cerita sebagai berita, pembaca itu menganggap bahwa cerita tersebut itu merupakan berita dan berita itu umumnya lebih dipercaya daripada iklan. Yang terakhir itu adalah publisitasnya itu jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut biaya. Selanjutnya itu adalah kelemahan dari publisitas. Kelemahan dari publisitas ini tuh yang pertama adalah perusahaan itu tidak bisa mengontrol media, dan yang kedua itu adalah perusahaan itu tidak bisa mengontrol jenis informasi yang dibuat oleh media, sehingga jika informasinya menjelekkan perusahaan itu akan sangat merugikan bagi perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah non-personal communication, yakni publisitasnya itu bersifat satu arah, di mana khalayak itu hanya bisa membaca dan melihat berita tersebut tanpa adanya dialog interaksi secara langsung. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah corporate advertising. Pengertian corporate advertising adalah perluasan dari fungsi public relation yang dirancang untuk mempromosikan perusahaan secara menyeluruh lewat periklanan citra. Keefektifan periklanan dalam mempengaruhi pembelian juga tergantung pada jenis produk. Untuk produk yang memerlukan keterlibatan tinggi dalam mencari informasi, pengaruh personal dinilai sangat efektif. Bahkan tidak jarang faktor reputasi atau citra perusahaan turut menentukan pembelian suatu produk. Citra atau reputasi perusahaan sangat memegang peran penting dalam keputusan membeli, khususnya dalam sektor jasa yang menyangkut keamanan dan jaminan konsumen, seperti perbankan, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian tujuan corporate advertising bertujuan untuk membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut.
Iklan korporat seringkali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru, atau mengomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Adapun fungsi atau ciri khas dari iklan korporat adalah tidak menjual produk secara langsung. Ciri ini menjadi keunggulan mengingat khalayak biasanya lebih sulit menerima pesan-pesan yang secara langsung menjual produk, kecuali jika khalayak tadi sedang dalam keadaan membutuhkan sebuah produk. Mungkin dia akan memperhatikan iklan yang menjual produk yang dicarinya. Dan yang terakhir adalah ciri khas iklan korporat. Ciri khas iklan korporat adalah tidak menjual produk secara langsung. Ciri ini menjadi keunggulan mengingat khalayak biasanya lebih sulit menerima pesan-pesan secara langsung menjual produk, kecuali jika khalayak tadi sedang dalam keadaan membutuhkan sebuah produk. Mungkin dia akan memperlihatkan iklan yang menjual produk yang dicarinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada contoh dari contoh MPR, Marketing Public Relation, dari produk yang kita pilih yaitu Fit, yaitu dia mengeluarkan produk launching Fit Levite itu minuman rasa. Lalu bentuk corporate advertising Fitnya, dia itu menyelenggarakan event atau challenge untuk para konsumen, yaitu di waktu puasa. Jadi nanti mereka yang ikut event tersebut bisa memenangkan beberapa hadiah yang disediakan oleh Fit. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang tahu, mungkin bisa menambahkan contoh NPR dari produk Fit itu sendiri itu apa. Soalnya kita masih kesulitan untuk mencari. Oke, baik. Presentasi selesai. Bisa saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.